mengeluarkan kalor. Ya, jadi sekali lagi reaksi ini adalah reaksi yang mengeluarkan kalor. Apa artinya? Delta H negatif. Kita lihat ini ya. Ini adalah air beku ya. Air beku yang kita sebut sebagai es ya. Pada 0 derajat airnya membeku, tetapi di dalam tabung ini atau di dalam ampul ya, ini namanya ampul. Di dalam ampul ini ada reaksi yaitu NO2 menjadi N2O4. Nah, karena reaksi di dalam ampul ini yaitu NO2, saya tulis di sini ya. Di sini ada reaksi NO2 dengan N2O4. Nah, karena pada reaksi ini dihasilkan kalor, maka yang tadinya es ya, air berbentuk es, airnya tidak lagi beku melainkan ini cair. Nah, ini bukti bahwa reaksinya bersifat eksotermik ya. Suhu yang meningkat ya, suhu yang meningkat akan menyebabkan reaksi berjalan ke arah ya, dari kanan ke kiri ya. Jadi kalau kita menaikkan suhu, maka reaksi akan berjalan ke pihak endotermik. Nah, ini contohnya. Reaksi eksotermik yaitu reaksi NO2 setimbang menjadi produk N2O4 ya. Reaksi endotermiknya mana? Endotermiknya adalah ini, dari N2O4 menjadi ya 2NO2 gitu ya. Jadi kalau ini kita lihat, boleh kita katakan bahwa bereaksi ditambah kalor ini akan menjadi produk. Di dalam hal ini kita akan melihat bahwa reaksi ini adalah positif karena dia menyerap kalor ya. Jadi gitu. Kalau reaksi ini berarti reaksi ini jenis reaksi eksotermik. Jadi kita udah tahu reaksinya eksotermik. Kita mau dapatkan sebanyak mungkin NO N2O4 ya, jangan kita panaskan melainkan kita dinginkan. Jadi kalau mau mendapatkan ini, perhatikan NO2 meningkat, warna lebih gelap. Jadi warna yang gelap itu siapa? NO2 berwarna lebih gelap ya daripada N2O4 gitu ya. Ini ceritanya seperti itu. Simpelnya gitu aja. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk reaksi yang eksotermik, peningkatan temperatur akan menyebabkan reaktan lebih banyak terbentuk atau reaksi berjalan keseimbangannya bergeser dari kanan menuju ke kiri. Dengan setiap perubahan itu tadi adalah reaktan di sebelah kiri, ini bukan reaktan, produk ya. Ya, ini kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, dari sini saya kira mudah untuk dirasakan juga ya. Sekarang kita lihat pengaruh katalis. Katalis itu tidak akan mengubah nilai K, tetapi katalis akan mempercepat tercapainya kesetimbangan. Ya, sekali lagi, guna katalis itu adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan. Jadi, kalau kita lihat ini reaksi ya, no molecules collide with the catalyst. Ini kalau
kita lihat ini katalisnya, ya, katalisnya. Katalisnya itu yang warnanya abu-abu. Kemudian ada reaksi. Kalau ada yang diserap oleh katalis, maka akan terjadi suatu proses sedemikian rupa sehingga akan terjadi produk. Nah, dalam kasus ini yang N-nya itu misalnya di dalam hal ini warnanya biru, ya, ini biru, ini merah. Yang ini merah biru. Gitu ya, untuk lihatnya. Jadi apa fungsi katalis? Sekali lagi, fungsi katalis mempercepat tercapainya kesetimbangan. Kalau sudah tercapai kesetimbangan, katalisnya ya sudah nggak repot-repot lagi, sudah selesai. Ya, sekarang kesetimbangan yang ada di sini, kesetimbangan antara apa dan apa? Das. Lihat persamaan kesetimbangannya. Kesetimbangan antara gas NO dengan N2 dan O2, ya, kesetimbangan. Ke kiri, ke kanan sama, itu setimbang. Nah, kalau sekarang saya tanya katalis yang digambarkan pada halaman ini, ya, itu yang abu-abu tadi, anggap aja itu adalah permukaan katalis gitu ya. Apa yang terjadi pada awalnya? Pada awalnya ada nitrogen, ada oksigen. Lalu kita lihat ada NO juga ya. NO yang mana? Yang di luar katalis. Nah, ketika dia berada di luar katalis, dia tidak ada pengaruh terhadap N2 dan O2, terhadap nitrogen dan oksigennya. Tetapi begitu di permukaan katalis NO-nya menempel, maka katalis itu akan bekerja untuk apa? Coba dari ilustrasi gambar ini. Dari gambar aja. Apa tugas katalisnya? Memisahkan siapa? Ya, NO menjadi atom N dan atom O. Nah, pada gambar yang keempat di bawah, pada gambar yang keempat itu kita lihat apa yang terjadi. Ya, masing-masing mencari pasangan, ya. Ini yang keempat, ini gambar ke-1, kedua, ketiga, keempat. Nah, karena tadi katalis sudah berjasa. Apa jasa katalis? Ya, memisahkan N dan O, maka sekarang bahagialah N dan O masing-masing ketemu pasangannya. Tepuk tangan. Ya, jadi itu gunanya katalis ya. Nah, itu jadi ibaratnya ya udah jangan diibaratkan nanti ada yang nangis. Jomblo, ya, jomblo. Kemudian ada pasangan. Pasangan ini baik-baik aja, tapi begitu ada di suatu situasi, pasangannya mulai goyah, perhatiannya mulai berkurang. Lepaslah dia. Nah, setelah lepas, maka masing-masing mencari pasangan yang baru, gitu ya. Nah, itu sedikit gambaran di situ. Ya, katalis itu ada macam-macam. Oke, kita akan singgung mengenai kesetimbangan kelarutan. Kita akan lihat di sini, ya, ada berbagai macam garam yang ditabelkan di sini, ya, ini tabel yang menunjukkan tabel garam yang sukar larut, ya. Dan ini KSP. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, sebetulnya tidak harus garam, tapi ini yang ditabel ini hanya garam saja, kebetulan contoh ini saja. Tetapi lihat reaksi ke-1 dan reaksi ke-2. Apa yang terjadi pada
reaksi yang ke-1 ini dapat kita katakan begini. Ini perhatikan baik-baik. Kalau ini nggak kepegang, nanti akan sulit. Ini CaOH 2 kali itu padat, ya. Dia ditambah air artinya dilarutkan, hanya sedikit saja yang larut di dalam air. Jadi yang sedikit itu kita katakan ini Ca2+. Yang larut itu langsung gini ya, sebentar, saya ubah pemahamannya supaya tidak salah. Jadi ceritanya begini, CaOH 2 kali itu tadi sukar larut dalam air, kemudian hanya sedikit saja yang statusnya, sekali lagi, statusnya larut. Nah, yang statusnya larut ini langsung terionisasi menjadi Ca2+ aqueous dan 2OH-. Ya, ini adalah 2OH- aqueous. Ya, sekali lagi itu yang terjadi. Ya, kalau kita lihat ini, maka kita bisa katakan, sebentar. Ini kadang-kadang nggak kerja. Ya, jadi sekali lagi dalam kasus ini kita akan lihat bahwa kita bisa melihat hanya sedikit yang larut dan akhirnya persamaan keseimbangannya kita tulis sebagai CaOH 2 kali solid berkeseimbangan dengan Ca2+ dan 2OH-. Karena ini tadi ya, dia hanya sedikit saja yang larut dalam air. Karena itu yang larut dalam air itu akan terionisasi. Kalau kita lihat KSP, apa bedanya dengan K? Sebetulnya sama saja dengan K, cuma di sini karena zat yang di kiri adalah padatan, maka nilai K tadi dinyatakan sebagai KSP. Jadi SP itu singkatan dari apa? Yaitu solubility product. Apa itu solubility product? Produk itu perkalian, jadi hasil kali kelarutan, ya, hasil kali kelarutan. Pada saat kita menuliskan hasil kali kelarutan, itu kita bisa nyatakan bahwa K tadi dinyatakan sebagai KSP, yaitu hasil kali ion-ion yang di sebelah kanan atau ion-ion yang dihasilkan, yaitu Ca2+ dikalikan dengan OH- pangkat 2, gitu ya, OH- pangkat 2. Nah, kalau kita kembali ke sini, maka ini tadi yang larut hanya sebesar A saja atau sebesar kita sebut S. Dengan S itu adalah jumlah yang larut atau kelarutan, solubility. Ya, jadi sekali lagi S adalah kelarutan. Maka konsentrasi ini adalah S dan ini adalah 2S. Ingat koefisien reaksi di sini. Jadi sekali lagi, berapa banyak yang larut itu dapat kita lihat di sini. Kita lihat untuk MgOH 2 kali sebagai contoh lainnya. Perhatikan sekali lagi. Kalian mau tidak memperhatikan tidak apa-apa, tapi kalau tidak bisa jangan salahkan saya. Perhatikan ya. Ini MgOH 2 kali dilarutkan dalam air, hanya sebagian kecil saja yang larut dalam air. Dan yang sebagian kecil itu kita sebut MgOH 2 kali aqueous. Langsung dia akan terurai.
Ini mungkin waktu di SMA tidak disebutkan ini, tetapi saya ingin ingatkan bahwa sebetulnya apa yang terjadi adalah seperti yang saya gambarkan. Jadi yang sedikit inilah yang kemudian terurai menjadi ion Mg2+ dan OH-. Nah yang sedikit ini tuh berapa banyak? Kita sebut yang larut tadi adalah sebagai satuannya kita sebut sebagai solubility itu, ya. Jadi kita nyatakan ini dengan S. S ini adalah kelarutan. Kelarutan. Nah, berapa S Mg2+-nya? Ingat ini stoikiometri ya. Kembali lagi, stoikiometri. Berapa S-nya? 1. Ini juga 1S ya. Ini berapa S? Ya, 2S. Maka K sama dengan apa? K itu sama dengan konsentrasi ion-ionnya saja. Ya, pangkatkan koefisiennya. Kalau dikalikan ini berapa harganya? Mg2+ adalah S. Ini adalah 2S pangkat 2. Jadi totalnya adalah 4S pangkat 3 gitu ya. Lah, jalan sendiri. Lari sendiri. Oke, nanti kita akan lihat banyak contoh pada soal kelarutan. Ya, dengan demikian maka S pada soal yang kedua itu berapa? Harganya kita dapatkan 4S pangkat 3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 11 ya. Dari sini kita mendapatkan harga S. Kemudian kita coba yang ke satu ini. Berapa harga S-nya? Di sini kita akan lihat K ya. K-nya adalah 7,93 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 4S pangkat 3 ya. Jadi S yang hijau ini sama dengan berapa? Nah, satuan S itu adalah molar. Mol per liter. Satuan KSP itu apa? Kita nggak perlu pusing dengan satuan KSP, tapi kalian bisa lihat S-nya itu satuannya mol per liter, ya kita tinggal lihat S pangkat 3 berarti mol pangkat 3, liter pangkat 3, gitu aja ya. Jadi satuan KSP-nya itu mengikuti satuan S. Sekarang kita lihat beberapa contoh berikut supaya kalian jelas bisa melihat di sini. Untuk AgBr ini akan terurai menjadi apa? Ini semuanya solid ya, yang ada di sini salt dalam keadaan padat. Berkeseimbangan dengan apa? Ag plus dan Br min. Oke. Jadi kalau ini tadi S, maka ini S juga. Jadi hasilnya adalah S pangkat 2 sama dengan 5,3 kali 10 pangkat min 20. Ya udah, cari S-nya gampang ya. Sekarang kita lihat yang paling bawah ini. Bukan paling bawah, yang ini aja. Mg3PO4 2 kali. Nah, kita urai di kanan. Mg3PO4 2 kali akan menjadi Mg2+, berapa buah? 3 ya, ditambah 2 buah PO4 3 min ya. Jadi ini adalah 3S, ini 2S. Bagaimana hasil K-nya? Saya pakai warna yang lain. Untuk K, SP sama dengan berapa tadi? 3S pangkat 3, ya kan? Ini koefisiennya berapa tadi? 3 ya. Lalu berikutnya 2S pangkat 2 ya. Benar kan? Ya. Kalau kalian ini bisa lihat lagi di sini ya. Sekali lagi Mg2PO4.
ini solid ya, berkeseimbangan dengan Mg2 plus PO4 3 min. Di sini koefisiennya adalah 2, di sini koefisiennya 3. Oke. Ya udah, tinggal kita masukkan angkanya. Angkanya adalah berapa? 3 pangkat 3 itu berapa? 27. Ini S-nya totalnya ini 2 pangkat 2, 4 ya, kali 4. S pangkat 5. Oke. Ini harganya adalah 9,9 kali 10 pangkat min 25. Ya udah, ini harganya sekian. Ya udah, tinggal nyari S sama dengan berapa ya. Gitu caranya. Jadi kalian harus tahu persamaannya dulu. Oke. Kita akan lihat soal berikut sebagai satu contoh. Kalsium fosfat. Ini kita mulai dari I ya. Awalnya kalsium itu tidak ada yang larut. Jadi tidak ada konsentrasi kalsium 2 plus dan PO4 3 min ya. Ini kalau reaksinya digambarkan seperti itu. Lalu perubahan konsentrasi yaitu banyaknya yang larut. Nah, untuk menentukan banyaknya yang larut, koefisien reaksi ini harus dituliskan. Tuh. Ya. Jadi koefisien 3 ini berarti ada 3X. X boleh, mau pakai S juga boleh. Saya ambil ini S saja ya. Ini S gitu ya. Supaya nanti kita akan lihat. Jadi kita lihat yang berubah itu apa? Yang berubah itu adalah yang larut ya, yang larut. Nah, kalau mau lihat peristiwanya gimana, sebetulnya peristiwanya begini. Sekali lagi, biasanya kalau paham tentang peristiwanya, maka kalian akan mudah ingatnya. Yaitu sekali lagi, ketika dia dilarutkan dalam air, maka sebagian kecil itu akan larut dalam air. Nah, yang larut dalam air inilah yang kemudian terurai menjadi Ca2 plus 3 buah ditambah 2 buah PO4 3 min. Jadi kalau ini yang larut berapa? Yang larut adalah S. Kita kasih S saja supaya ingat soluble yang larut ya. Soluble, solubility juga boleh. Nah, dari sini ini S karena koefisiennya 1, lalu ini 3S karena koefisiennya 3 dan ini adalah 2S ya. Jadi kita dapatkan ini. Pada keadaan setimbang ya, setimbang, maka ini adalah KSP-nya, ini saya tulis di sebelah kiri, 2,0 kali 10 pangkat min 33. Kita lihat dari mana? Dilihat dari sini, 2,0 kali 10 pangkat min 33 ya. Kita pindah ke sini, maka harga KSP tadi adalah konsentrasi Ca3 plus pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3 min pangkat 2. Yang masing-masing ini adalah 3S, ya saya ganti dengan S, maka kita dapatkan 108S pangkat 5. Dengan demikian maka S akan berharga 1,1 kali 10 pangkat min 7. Gitu ya. Nah itu ceritanya. Nah yang lainnya ini adalah soal yang harus dicari ya. Soal bagaimana jawabnya silahkan kalian coba. Coba dulu aja, nanti kalau ada kesulitan boleh kontak saya, beritahu saya supaya dibahas. Atau kalian tahu nggak ini maksudnya apa? Kerapatan larutan jenuh CaCO3, kerapatan larutan jenuh ini kita sebut sebagai rho, larutan 1 gram per mililiter ya.
gram per mililiter atau 1 gram 1 mililiter, jangan lupa 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik ya, itu. Atau 1 cc. Kalau kalian pakai cc, cc itu dari kata kubik sentimeter ya. Jadi 1 gram per centimeter kubik. Berapakah kelarutan CaPO3 dalam gram per 100 gram pelarut? Nah, ini ya. Kalau kerapatan sama dengan 1, rho sama dengan 1, volume. Ini volumenya jadi berapa? 100 gram larutan. Rho-nya sama dengan 1 gram per mililiter. Berapa volumenya? 100 apa? 100 mililiter. Ya, pintar. 100 mililiter. Kalau volumenya 100 mililiter, berarti kelarutannya berapa? Ini tadi apa? Mol per liter ya, atau gram per liter. Molar. Kelarutan molar. Kelarutan molar itu adalah mol per liter ya. Jadi berapa mol kalau 100 mililiter? Ini tadi 1,1 kali 10 pangkat min 7 mol per liter. Kalau 100 mililiter berapa? Seratus per 1000 ya, 100 mililiter per 1000 mililiter dikali 1,1 kali 10 pangkat min 7 apa? Mol ya. Itu udah tinggal jadi berapa itu? 1,1 kali 10 pangkat min 8 mol. Udah selesai. Gitu ya. Jadi itu makna apa? Rho. Rho itu apa? Rho kerapatan. Kerapatan itu adalah massa jenis atau massa per volume ya. Rho itu adalah massa per volume. Oke, sekarang kita akan lihat ini. Ini pengaruh ion senama. Kita lihat di sebelah kiri, itu kita akan dapatkan sebentar. Ini merah sama merah beradu. Oke, kita akan lihat dulu. Kita pakai biru. Coba kita lihat ya. Ini kita dapatkan Ag asetat atau yang dia sebut perak asetat. Perak asetat ya. Nah, perak asetat itu akan berkesetimbangan perak asetat AgC2. Sebentar. Ini salah pandang. Ya, kita akan lihat di sini. Perak asetat itu berkesetimbangan AgC2H3O2. Dia berkesetimbangan dengan apa? Dia berkesetimbangan dengan Ag plus dan C2H3O2 minus aqueous. Ya. Sekali lagi, ini berkesetimbangan. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini ditambah Ag nitrat. Ya, ini ditambah Ag nitrat. Apa itu Ag nitrat? Ag nitrat itu adalah zat yang mudah larut dalam air menjadi Ag plus dan NO3 minus. Kalau kita tadi punya larutan mengandung Ag plus, ya, maka Ag plus yang ada di sini kita sebut sebagai ion senama. Senama dengan apa? Dengan Ag plus yang ada di persamaan kesetaraan
kesetimbangan, ya. Apa yang akan terjadi? Ya, akan terjadi gangguan terhadap kesetimbangan. Bagaimana kesetimbangannya? Bergeser ke kiri. Artinya apa? Artinya asetat yang larut akan semakin banyak atau semakin dikit. Kalau kesetimbangan ya, penambahan Ag+ menggeser, ya, penambahan Ag+ menggeser kesetimbangan ke kiri, ya, menggeser kesetimbangan ke kiri. Maka kelarutan berarti berkurang atau bertambah? Berkurang, gitu ya, larutannya berkurang. Itu ya yang akan terjadi. Sekali lagi, ion senama itu akan menggeser ke kesetimbangan. Supaya apa? Supaya ya setimbang kembali gitu, setimbang kembali itu. Intinya begitu. Ya, kita akan lihat contoh kasus ini. Ca3PO4 dalam air. KSP-nya adalah ini 2 kali 10 pangkat kali min 3. Nah, ini kita lihat kelarutannya adalah 1 kali 1,1 kali 10 pangkat kali min 7 mol per liter. Ya. Sekarang kalau kita punya NH4 3 kali PO4, perhatikan kan di sini. NH4 3 kali PO4 ya. Ini akan larut menjadi NH4+ terurai ya, menjadi NH4+ sejumlah 13 dan PO4 itu 3 min sejumlah 1 ya. Siapa ion-ion ganggu atau ion namanya untuk campuran ini? Ya. PO4 ya 3 minus. Kalau kita tambahkan ya, tentukan kelar dalam ini. Nah, karena ion nama ini, maka pergeseran kelarutan akan terjadi dari kanan ke kiri. Jadi akan lebih kecil nilai kesetimbangannya. Nilai baru adalah 1,9 kali 10 pangkat min 11. Ingat ini minus ya. Kalau ini minus 7, sekarang ini minus 11. Perhatikan bahwa minus 7 dan minus 11 mana yang lebih kecil? Ya, ini yang sering jadi kalau perhatikan pangkat minus ini. Kita lihat sini. Dia lebih kecil, yang berarti dia lebih sukar larut dalam larut air. Oke. Nah, ini penggunaan konsentrasi dalam molar ya. Pemolaran efektif dinyatakan sebagai aktivitas kita menggunakan sekali lagi konsentrasi dalam molar, yaitu molar per liter ya. Asas dan bahasa. Sedikit ini tentang asas bahasa supaya mempermudah kita di babak berikutnya ya. Asas kuat dan basa kuat tertentu secara sempurna dalam lautan. Misalnya apa? Asas kuat, katakanlah HNO3, lalu ada HCl, lalu ada H2SO4. Semuanya terurai sempurna. Jadi HNO3 panahnya itu hanya satu saja. Panahnya hanya satu, berarti reaksinya itu ke kanan saja. H2SO4 panahnya satu juga, yaitu 2H plus SSO4 2 min, gitu ya. Nah kalau yang lemah contohnya apa?
contoh secara sederhananya kita sebut saja HA. Ini dia biasa simbol untuk asam lemah. Ini akan terdisosiasi sebagian menjadi H+ dan A-, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat teori basa lemah. Basa lemah itu biasa disebut sebagai pH. Nah, ini jadinya pOH, pOH itu B+ dan OH-, ya. Ini tandanya seimbang, ya. Nah, ini yang kita lihat. Sekarang kita lihat konsep asam basa, bromista, dan klorida. Perhatikan konsep ini. Untuk asam basa, bromista, dan klorida, intinya adalah asam itu merupakan donor proton. Jadi, misalnya kita punya katakanlah NH4OH, ya. Ini akan berkeseimbangan dengan, kalau ditambah air, H2O, akan berkeseimbangan dengan NH4+ aqueous plus OH-. Atau kita lihat begini, andai kan kita punya HCl ditambah NH4OH, maka kita akan mendapatkan NH4+ plus Cl- plus H2O, ya. Nah, di sini kita katakan HCl ini adalah pendonor proton. Ya. Karena dia pendonor proton, dia menghasilkan ini. Kalau reaksi sebaliknya itu adalah reaksi yang ke sini. Ini adalah akseptor proton. Ini donor proton ini yang akan mungkin contoh ini nggak bagus. Bentar, saya cari contoh yang lebih baik. Bentar ya. Ini saya ambilnya NH3 aja. Saya ambil NH3 supaya bisa kelihatan lebih baik. Oke, kita ambil NH3. Lalu apa yang akan terjadi? Ini supaya nggak ada air aja. Ini adalah akseptor proton. Bagaimana kita tahu akseptor proton? Yaitu kita lihat di sini sekarang hanya ada berapa? 4. Semula 3, ya. Jadi ini kemudian kalau reaksinya ke sebelah kiri, maka ini adalah akseptor proton, yang ini adalah donor proton, ya. Oke, kita sebut apa? Nah, sekarang kita pakai istilah sebagai berikut. Ini donor proton dan ada akseptor proton. Donor proton itu disebut sebagai asam. Dalam konsep apa? Konsep Bronsted dan Lowry. Ini disebut basa, ya. Jadi pada konsep Bronsted dan Lowry, basa itu tidak harus mengandung OH, ya. Nah, sekarang yang sebelah kanan ini NH4+ akan mendonorkan proton kepada Cl-. Maka NH4+ ini kita sebut asam. Nah, pasangannya gimana? Yang ini asam HCl, pasangannya dengan ini basa, ya. Jadi kita sebut kalau HCl tadi asam 1, maka ini adalah basa 1. Lalu ini tadi basa berapa? Kita sebut basa 2, maka ini asam 2. Nah, asam 1 dengan basa 1 disebut pasangan asam basa konjugasi, ya. Ada yang namanya pasangan asam basa konjugasi, ya. Oke. Nah, ini nanti secara khusus akan kita bahas pada
bab yang berikutnya ya. Oke, kita akan lihat sedikit saja salah satu asam lemah. Perhatikan di sini. Asam lemah bereaksi dengan air. Perhatikan, asam lemah bereaksi dengan air dan basa lemah bereaksi dengan air. Kita lihat. Perhatikan baik-baik. Kalau kita punya Ha bereaksi dengan air. Perhatikan di sini. Siapa yang menjadi donor proton? Ini adalah donor ya, donor proton. Yaitu donor H. Ini siapa? Dalam kasus ini adalah akseptor. Donor itu kita sebut asam. Kita kasih label asam 1. Akseptor itu kita sebut basa. Kita beri label basa 2. Nah, Ha akan menjadi A- karena H plusnya dikasihkan ke H2O. Maka ini kita sebut basa 1. Ini asam 2 ya. Nah, kalau disebut pasangan asam basa konjugasi Ha dengan A-. Lalu H2O dengan H3O+ ya. Ini basa. Ini asam. Ini asam, ini basa. Dengan konsep siapa? Sekali lagi konsep Bronsted dan Lowry. Nah, kita akan lihat ini. B dan H2O. Ternyata dia menjadi BHB+ ya. Berarti ini sebagai akseptor ya. Akseptor proton. Ini sebagai donor ya. Maka ini adalah asam ya, ini basa ya. Basa 1, asam 2. Ini adalah asam 1, ini basa 2. Nah, air itu bisa berperan sebagai donor, bisa berperan sebagai akseptor. Nah, H2O yang pertama menjadi H3O+, berarti di sini sebagai akseptor ya. Akseptor di sini sebagai donor. Jadi kalau ini kita sebagai basa 1, ini asam 2. Maka ini adalah asam 1, ini basa 2. Ya, udah. Ya. Saya kira itu. Jadi ini pasangan asam basanya sudah jelas. Baik, dengan demikian maka kita akan lihat bagaimanapun juga ini apa? Donor atau akseptor? Donor. Yang ini akseptor. Ini adalah donor, ini akseptor. Oke, ini namanya asam 1, basa 2. Asam 2, basa 1. Nah, bagaimana keseimbangan? Tetap saja. Dalam hal ini, sekali lagi, K itu sama dengan konsentrasi H3O+ kali A- ya, dibagi Ha kali H2O. Nah, K kali H2O ini disebutnya sebagai Ka, ya. Jadi Ka. Maka timbullah ini. Jadi Ka itu adalah H3O+ kali A- dibagi Ha tanpa memasukkan H2O ya sebagai pelarut. Itu. Nah, ini adalah beberapa Ka. Jadi kita lihat kalau Ka-nya kecil, maka dia adalah asam yang sangat lemah. Kalau kita lihat ini adalah yang paling kecil, yang paling besar siapa? HCN? Enggak. HCOOH? Enggak. Ini yang paling besar ya.
Ini asam, namanya asam salisilat, ya, gitu. Jadi ini mana yang lebih kuat? Yang lebih kekuatan asam, ini terakhir ya, kekuatan asam, yaitu ya asam salisilat lebih kuat daripada ya HCN. Oke, itu gambarannya. Nah, nanti secara lebih jauh lagi akan kita lihat pada berbagai macam soal. Oke, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang kalian bisa baca lagi dan nanti kita akan bahas beberapa banyak soal, ya. Oke, ini yang lainnya kalian baca sendiri, yaitu hubungan antara tetapan keseimbangan dengan delta G0, ya. Kita akan mulai tutorial pada pekan ini. Jadi Kamis kita akan ketemu lagi. Terima kasih untuk perhatiannya saat ini. Kita akan jumpa pada hari Kamis untuk tutorial. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sisanya tolong dibaca ya baik-baik. Baik, Bu. Ya, oke.